Assalamualaikum anak-anak. Hari ini adalah pembelajaran atletik dasar. Silahkan kalian memperhatikan kompetisi dasar tentang atletik dasar. Kompetisi dasar 3.3 memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Kompetisi dasar 4.3 mempraktikkan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Pengenalan lapangan, peralatan, dan teknik dasar atletik. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum anak-anak. Bapak akan menjelaskan tentang beberapa lapangan yang akan ada di atletik. Yang pertama adalah untuk lapangan lari dan untuk lapangan jalan cepat. Perhatikan baik-baik. Di sini ada bentuk lingkaran oval. Ini bentuk lapangan biasa sering kalian lihat di stadion. Ukuran antara jarak lapangan ini dari garis lurus ini ke sampai sini itu jaraknya 100 meter. Sedangkan lengkungannya itu jaraknya juga 100 meter. Berarti total semuanya ini adalah 400 meter. Nah, untuk start, apabila dia 100 meter, contoh lari sprint atau lari cepat, dia dari sini startnya lurus. Nah, tapi apabila dia mengambil jarak, contoh yang dia ambil jarak adalah 400 meter, berarti dia harus startnya miring seperti ini, 1, 2, 3. Kenapa miring seperti ini, Pak? Karena semakin dia dekat di lingkaran, semakin dia pendek. Semakin dia jauh di lingkaran, semakin dia panjang, sehingga nggak boleh dia lurus seperti ini. Makanya dibikin berjarak seperti ini. Ini untuk lari jarak pendek atau sprint, lari jarak menengah, lari jarak panjang, dan termasuk juga lari maraton, ya. Bisa menggunakan di sini juga. Kemudian untuk lari estafet, lari halang, itu juga bisa di sini. Nanti akan Bapak jelaskan di lapangan. Ini untuk teknis lapangannya dulu, supaya nanti tahu jarak 100 meter bagaimana, jarak 200 meter bagaimana, dan kalau full itu berapa, 400 meter. Oke nak ya. Selanjutnya Bapak perhatikan dulu, ini adalah lapangan untuk tolak peluru, lempar lembing, bukan lempar lembing, lempar cakram, kemudian lempar martil, semuanya bisa di sini ya. Bentuk lingkarannya di sini. Kalau ada dua gaya, ada gaya konvensional, ada gaya obren segala macam. Kalau obren biasanya orang ambil dari belakang sini. Tidak boleh pada saat dia melempar, dia melewati garis tengah sini. Jadi ini adalah batas terakhir dia untuk melempar, untuk garis tengah sini. Ini untuk lempar dan tolak ya. Kalau ini untuk lempar, ini untuk lempar lembing nah ya. Lembing atau bentuknya kayak tombak. Jadi dia berlari dulu. Setelah dia berlari, ini adalah batas terakhir kaki dia menyentuh. Ya, tidak boleh kelewatan. Nah, selanjutnya ini tadi untuk lempar, ini untuk lompat tinggi. Ada lompat, ada macam-macam, ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ada lompat galah. Kalau lompat jauh, dia juga sama berlari. Lompat jangkit pun sama. Kalau lompat jangkit 1, 2, 3 baru lompat. Kalau lompat jauh enggak, dia berlari dulu. Kaki terakhir di balangan balap ini, baru melompat. Nah, nanti tekniknya, caranya akan kita pelajarin kalau kita sudah bertemu nah ya. Ini bentuk lapangan dulu supaya kalian hafal. Selanjutnya lompat tinggi. Lompat tinggi dia dari sini. Dari samping, di sini ada palangan, kemudian dia melompat ke arah sini. Bentuk lompatannya biasanya seperti ini. Di sebelah sana, contoh tempat mendaratnya. Jadi dia berlari dulu, baru melompat gitu. Di belakangnya ya. Selanjutnya lompat galah. Lompat galah dia berlari bawa semacam galah kayu panjang, menaruh galahnya di sini, kemudian langsung meluncur, melepaskan galahnya, baru lewat sini dan lewat palangan dan mendarat di sini. Ini beberapa bentuk lapangan dulu untuk hafal. Nanti kita akan membahas di lapangan tentang beberapa alat dan teknik cara melatih atletik dasar. Terima kasih. Anak-anak, pada hari ini materi kita atletik, itu masalah memperkenalkan teknik dasarnya. Nah, atletik ini ada bermacam-macam, yaitu ada jalan, lari, lompat, lempar, dan tolak.
Nah, jalan itu ada jalan cepat, kemudian ada jalan biasa, kemudian ada lompat tembing, ya, lompat jauh, kemudian lompat tinggi, kemudian lempar ada lempar lembing, lempar cakram, kemudian ada tolak peluru. Nah, untuk materi kita yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, jalan itu ada, perhatikan, kalau jalan ini tidak melayang anak ya. Nah, kalau jalan ini kakinya harus ketemu dasar. Contoh, lihat Bapak, ini namanya jalan ini. Ya, tumit telapak semua harus menyentuh, itu namanya jalan. Nah, sedangkan lari itu yang menggunakan adalah ujung ya kaki, bukan tumit tapi ujung kaki kalau lari, jadi bersifat melayang. Jadi perhatikan jalannya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau jalan ya telapak saja. Nah, ini jalan. Nah, kemudian dengan jalan cepat itu menggunakan tumit duluan ya. Nah, kalau jalan biasa kan telapak. Jadi kalau jalan cepat itu tumit. Perhatikan bedanya. Nanti akan diperagakan oleh Bapak Alim. Saya menjelaskan materi tekniknya saja. Apa itu jalan, apa itu lari, lompat, dan sebagainya ya. Baik, materi sekarang kita mulai. Nanti akan diperagakan Pak Alim dari jalan dulu ya. Jalan, kemudian terus nanti lari, kemudian dengan lompat. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita peragakan bentuk jalan ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan jalan cepat yang akan diperagakan oleh Bapak Alim. Dimulai dari jalan biasa. Perhatikan anak-anak ya. Jalan itu berarti semua telapak itu menyentuh dasar. Nah, sekarang kita ke jalan cepat ya. Jalan cepat posisinya perhatikan ya, dari tumit yang menyentuh, dari tumit kaki yang menyentuh dasarnya. 1, 2, 3, perhatikan. Nah, perhatikan ya, jadi perhatikan oleh Bapak Alim, ini namanya jalan cepat ya, kan ada agak berbeda ya. Ya, kemudian selanjutnya yaitu jalan lari lompat. Nah, ya, sekarang lari ini bersifat melayang anak-anak ya. Kalau jalan tadi tidak melayang, sekarang lari bersifat melayang. Silakan mulai Bapak Alim untuk memperagakan. Ya, itu lari bersifat melayang ya. Ya, itu kaki. Oke. Tangan anak ini ada di gambar, ada namanya star block ya. Ini alat untuk atletik yaitu lari cepat ya. Lari cepat harus menggunakan star block. Ini yang dinamakan alatnya star block. Jadi kalau anak-anak nanti melihat alat ini jangan bingung, ini apa nih Pak? Ini namanya star block ya, untuk lari jarak pendek atau sprint. Ya, silakan diperagakan tekniknya kaki Pak Alim. Ya, anak-anak perhatikan. Sekarang kita menggunakan start jongkok karena lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Ini garis posisinya diperhatikan nanti ya, kalau anak-anak nanti pengambilan nilai start jongkok ya, perhatikan posisi kaki, hitung ya, 1, 2, malang. Nah, itu mengambil posisinya ya. Ya. Nah, ini namanya start jongkok. Start jongkok ini bukan untuk lari cepat atau lari sprint. Ya, posisi kaki perhatikan. Ya. Posisi kaki antara tumit dengan lentut ini sejajar anak-anak ya. Tumit dengan lentut sejajar, ini start jongkok. Perhatikan. Nah, kemudian posisi tangan perhatikan. Posisi tangan seperti ini. Apa tujuan seperti ini? Nanti kalau posisi kekuatan kuda-kudanya kuat, tapi seperti ini salah nih nak. Ini kalau kamu terpeleset patah tanganmu. Jadi seperti ini posisi tangan ya. Nah, perhatikan. Posisi tangannya itu yang penting ya. Nah, itu kalau kamu terpeleset kuat ya, tidak akan patah tanganmu karena berbahaya ya. Nah, ini menggunakan start jongkok seperti ini posisinya, tolong diperhatikan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Aba-aba anak-anak bisa dimulai dari bersedia, siap, ya, atau menggunakan suara bunyi pistol boleh ya. Jadi bunyi pistol boleh, kemudian bunyi fluid boleh, kemudian bersedia, siap, ya, itu aba-aba start. Tolong diperhatikan ada 3, bersedia, siap, ya. Nah, begitu ya langsung melentingkan tubuh. Oke ya, bersedia. Perhatikan anak-anak posisi bersedia.
itu posisi bersedia. Nah, perhatikan bersedia ya posisinya ya, ya sampai ke kaki, perhatikan ya ujung kakinya, ujung kaki tumit ya itu diangkat ya. Kemudian Bapak lanjutkan dalam posisi siap. Nah, dalam posisi siap diangkat, ini bahu rata anak ya, nih rata ya, ini rata dalam posisi siap ya. Perhatikan, berbeda dengan yang bersedia tadi, siap posisinya rata punggungnya ya. Sekarang Bapak lanjutkan, sudah bersedia, sudah siap ya. Nah, melentingkan tubuh atau melentingkan badan ya. Sekarang anak-anak tadi sudah setar jongkok sudah kita peragakan, sekarang setar melayang ya. Yang akan diperagakan masih tetap Pak Alim, setar melayang posisinya tolong perhatikan betul-betul, gambarnya Pak Alim ya. Posisi setar melayang. Bersedia mulai. Ya, perhatikan itu posisi setar melayang. Terserah menggunakan kaki yang terkuat yang mana, apakah kaki kiri atau kanan. Ya, menurut anak-anak kaki yang paling kuat yang mana, silakan di depan boleh. Tidak harus kaki kiri. Ya, menurut tumpuan yang terkuat. Siap? Ya, posisinya sama tetap. Bersedia, siap, ya. Nah, oke ya. Tuh. Oke anak-anak, sekarang kita masih berlanjutkan masalah setar. Tadi ada sudah setar jongkok, setar berdiri, setar melayang, sekarang setar berdiri. Yang akan diperagakan masih tetap Pak Alim, setar berdiri. Bersedia, lihat posisinya, setar berdiri seperti apa, ya. Terus gerak-gerakan dulu, tegak kaku. Stop. Nah, sebelum lakukan anak, gerakkan kakinya supaya tidak terlalu kaku, ya. Oke, Bapak mulai. Bersedia, siap, ya. Ya, itu posisinya keadaan berdiri ya. Ya, kita lanjutkan untuk anak-anak materi kita masih atletik ini. Sekarang estafet ya. Ini estafet itu punya ukuran nggak sembarangan anak. Tapi kalau kalian memperagakan di rumah terserah ya, nggak harus besi, nggak harus pipa, kayu pun boleh ya, dimudahkan. Nah, ini teknik memegang tongkat estafet, perhatikan ya, ada pull jarinya seperti ini ya, pull, kemudian ada yang ada jarinya terbuka seperti ini boleh ya. Perhatikan ini ya, pull kemudian buka boleh, ini seperti ini. Kuncinya jangan sampai jatuh tongkatnya, kalau jatuh dis ya. Nah, jadi perhatikan, nah, ketiga boleh ya, nah seperti ini boleh ya, nah boleh. Nah, ini cara megangnya dulu harus ngerti, jangan asal megang seenaknya sendiri ya, tapi tengah-tengah ya. Perhatikan seperti ini, pertama, kemudian kedua ya, kemudian ketiga, nah seperti ini boleh ya. Nah, ini cara memegang tongkat estafet. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk materi lempar dan tolak itu digabung menjadi satu dalam kategori lempar. Perhatikan baik-baik, di sini ada lembing. Ukuran lembing sudah Bapak jelaskan di dalam materi ya. Untuk putra berapa, putri berapa ya. Kemudian perhatikan di sini ada bentuk pegangannya di tengah. Pegangan ada seperti ini ya, ada yang digenggam, ada juga yang begini seperti ini ya. Ada juga yang begini ini bentuk tang ya. Ada yang begini bentuknya, ada yang begini, ada yang seperti ini. Perhatikan di bagian pegangannya. Kemudian cara membawanya bagaimana Pak? Pada saat membawa dia harus lari dulu jadi lari dulu, kemudian baru melempar. Untuk lapangannya sudah Bapak ajarkan, ini untuk lembing ya. Tapi untuk kita di SD kita menggunakan nih namanya turbo ya, namanya turbo, dari pipa paralon, ada pemberatnya, ada ekornya juga ya, dari plastik. Nanti Bapak jelaskan kalau yang turbo. Selanjutnya adalah cakram. Nah, untuk cakram seperti ini bentuknya ya. Ini yang 1 kilo, ini yang 1,5. Ada juga yang sampai 4 kilo ya. Kenapa Pak? Makin berat Pak. Ibarat batu sama kertas, kamu kalau melempar kertas cuma sampai 1 meter, tapi kalau kamu lempar batu bisa sampai 4-5 meter. Tapi untuk berat, semakin berat semakin jauh, tapi semakin berat semakin susah tenaga untuk dikeluarkan ya. Perhatikan baik-baik cara megangnya seperti ini. Bapak ambil yang kecil aja dulu. Ini megangnya ya, pegang seperti ini ya. Cara melemparnya perhatikan baik.
ada bentuk lingkaran tadi kita sudah perhatikan di dalam. Jadi cara melemparnya ada garis di sini. Makanya kita pakai ini dulu garis. Bikin putaran 1, 2, baru lempar. Karena bukan tanah tapi langsung semen, berarti tidak bisa dipraktekkan di sini. Dia harus langsung di tanah, nah. Kalau enggak ini nanti akan pecah ya. Kemudian tolak peluru. Seperti ini bentuknya. Nah, bundar kayak bola, tapi berat nah ya. Yang ini 3 kilo, ini 1 kilo ya. Bentuknya kayak mana Pak? Bentuknya dipegang begini. Nah, ya kayak gini. Makanya beda bentuk tolak sama bentuk lempar. Ini nolak, ya. Nah, ada 2 gaya biasanya dipakai dalam tolakan itu. Yang pertama konvensional. Perhatikan kalau konvensional. Konvensional itu menyamping lah. Ya, jadi dia seperti ini, bentuk lingkaran, lempar, ditolak. Bukan dilempar begini nah ya, tapi ditolak. Kemudian yang kedua gaya obren. Obren itu membelakangi. Belakangin, kemudian dia berputar, lempar. Contoh langsung bapak praktekkan menggunakan yang ringan nah ya, karena takut pecah. Jadi kita pakai yang ringan dulu. Perhatikan baik-baik. Bapak ambil gaya obren. Oke, itu kemudian sudah semua. Nanti akan kita praktekkan. Kalian mengambil nilai apa-apa saja, tapi akan kita praktekkan dulu teknik lompat jauh ya. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya adalah lompat jauh. Untuk lompat tinggi kita nggak bisa karena tidak ada palangan besar ya. Jadi kita pakai lompat jauh saja. Untuk lompat jauh, nah biasanya ini medianya adalah kotak pasir ya. Tapi sementara bapak bikin dari matras dulu. Kemudian ada tongkat atau papan biasanya untuk tolakan nah ya, tolakan terakhir nanti akan bisa dilihat di sini ya. Nah untuk injakan pada saat kamu berlari ini batas injak. Pak saya lompatnya dari sini Pak, boleh. Saya injak di sini Pak, boleh. Tapi kalau kamu melebihi satu sedikit seperti ini saja, ini kena dis ya. Kalau di sini Pak boleh, di sini Pak ini nggak boleh. Kalau di belakang sini Pak lebih boleh lagi. Tapi kamu semakin sedikit, semakin juga kamu jaraknya makin pendek, ya. Untuk lompatannya ambil ancang-ancang dulu, ya. Ambil ancang-ancang dulu. Perhatikan ini jarak pendek ya. Perhatikan baik-baik. Lari dulu, taruh kaki di sini, kemudian baru melompat ke sana. Melompatnya seperti itu tadi. Bapak ulangin. Lari dulu. Tidak, balok start. Oke, seperti itu tadi bentuk lompatnya, lompat jauh. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi kelas 4 yaitu masalah atletik untuk KD-nya 3.3 ya, kompetensi dasarnya. Nah, materi kelas 4 yaitu atletik yaitu jalan kan lari cepat. Jadi nanti diperagakan oleh Pak Alim, habis jalan langsung lari. Itu namanya materinya jalan dan lari ya, lari cepat ya. Baik anak-anak, kita lihat video yang akan diperagakan Pak Alim memperagakan atletik jalan dan lari. 1, 2, 3. Jalan dulu. Ya, baru iya, balik langsung lari. Nah, itu nanti ya. Bisa anak-anak nanti waktu nanti Bapak memberikan tugas, tolong diperhatikan ya. Oke, jalan, telapak harus menyentuh, baru lari melayang ya, ujung kaki. Nah, itu yang diperagakan oleh Bapak Alim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali anak-anak. Oke, kita lanjutkan masih materi atletik yaitu ini materi kelas 5. Materi kelas 5 itu jalan, lari, lompat dan lempar. Tapi yang kita peragakan ini 3, jalan, kemudian lari jejak, kemudian lompat gawang. Itu saja ya. Nah, yang akan diperagakan oleh Pak Alim ya sebagai guru kelas 6. Oke, kita mulai jalan dulu. Oke, 1, 2, 3. Lihat posisi jalannya. Enggak usah terlalu laju, santai saja jalannya ya.
Oke, kemudian dilanjutkan dengan lari gawang. Lari gawang. Nah, ini lari zigzag namanya ya. Oke. Ya, oke. Lompat. Lompat gawang. Iya. Oke. Mantap, Pak Alim. Ya, anak-anak kita lanjutkan. Ini jalan dulu. Ya. Jalan. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Alim lari zigzag. Ya, melintangi ya tempat sampah. Oke, kemudian dilanjutkan dengan lari loncat gawang. Nah, jadi lari, lompat, dan lempar. Oke, bertemu kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi kelas 6 masih berhubungan dengan atletik. Ya, ini akan diperagakan oleh guru kalian, Bapak Alim, sebagai guru kelas 6. Bapak hanya membacakan urutannya gerakan. Nah, pertama adalah jalan yang akan diperagakan Pak Alim. Silakan Pak Alim. Ya, jalan. Oke. Mulai jalan. Oke. Sekarang lari. Ya, lari tebing. Sekarang lari zigzag. Lari zigzag, perhatikan. Ini untuk kecepatan. Lari zigzag. Sekarang loncat. Ya. Ya. Oke, iya.